Halo everyone, perkenalkan nama saya Itah Nuraini dari jurusan Perbankan Syariah 2E dengan NIM 2214201117. Tugas UAS Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi di masa modern. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK merupakan bidang yang berkembang pesat pada masa sekarang. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK telah memberikan banyak kemajuan bagi kehidupan manusia. Saat ini, TIK telah memasuki hampir semua bidang kehidupan manusia dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Sejarah perkembangan TIK. Pada masa prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masa modern merupakan masa keemasan bagi teknologi informasi dan teknologi. Pada masa modern telah diciptakan alat-alat dan sistem canggih untuk mempermudah manusia melakukan komunikasi. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Penerapan dan pengembangan TIK dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting pada masa sekarang ini. Pengaruh TIK pada kehidupan manusia. Yang pertama, TIK mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Kedua, TIK berperan sebagai sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, TIK juga berperan sebagai enabler dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Keempat, TIK dapat membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan TIK seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Contoh teknologi informasi dan komunikasi. Pertama yaitu smartphone dan internet. Kedua, komputer masa depan yang mampu merespon tindakan-tindakan manusia dan memahami bahasa manusia. Ketiga, peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja. Berikut adalah berita tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana peningkatan layanan masa pandemi. Pada 30 Juni 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengatakan bahwa pandemi COVID-19 memaksa pemerintah dalam melakukan pembenahan dan penerapan e-government. Adanya pemanfaatan TIK oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan layanan publik di masa pandemi. Dampak negatif TIK. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi ini belum dapat diawasi sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Yang kedua, kualitas hubungan berkurang karena kita menjadi lebih sibuk dengan perangkat. Ketiga, penyalahgunaan data pribadi. Keempat, penyebaran berita palsu. Kelima, ketergantungan pada teknologi. Keenam, perubahan dalam komunikasi. Ketujuh, komunikasi keluarga menjadi berkurang. Kedelapan, bahaya yang dapat mengancam generasi muda apabila tidak dapat mengontrol diri. Dampak negatif TIK. Yang pertama, mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Keempat, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang kelima, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Yang keenam, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbagai benua.
yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Yang ketujuh, mempermudah kegiatan mendidik anak agar tidak lagi gagap teknologi dan dapat mempermudah menyesuaikan lingkungan sekitar. Yang kedelapan, yaitu teknologi juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana eksplorasi untuk menambahkan wawasan serta pengetahuan dalam penyelesaian pekerjaan. Beberapa manfaat TIK di berbagai bidang. Yang pertama, telekomunikasi. TIK telah membuat komunikasi lebih cepat dan lebih mudah. Masyarakat kini dapat berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai perangkat elektronik seperti telepon dan handphone. Yang kedua, pendidikan. TIK memiliki berbagai manfaat dalam dunia pendidikan seperti pengolahan data dengan komputer, e-learning, dan tugas online. Hal ini juga mempermudah siswa dan guru untuk mengakses informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, pembangunan karakter. TIK berdampak positif pada pembentukan karakter, khususnya bagi anak-anak. Ini dapat membantu anak-anak mengembangkan kreativitas, pemikiran kritis, dan keterampilan memecahkan masalah mereka. Keempat, kesehatan. TIK telah meningkatkan industri perawatan kesehatan dengan menyediakan akses yang lebih baik ke informasi medis, pengobatan jarak jauh, dan pemantauan pasien jarak jauh. Ini juga memudahkan dokter dan pasien untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kelima, perbankan dan bisnis. TIK telah memainkan peran penting dalam sektor perbankan dan bisnis. Itu telah membuat transaksi lebih cepat dan lebih efisien dan lebih aman. Ini juga mempermudah bisnis untuk menjangkau pelanggan mereka dan memasarkan produk mereka. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar sarana atau media. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, pengolahan, dan pengelolaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. TIK mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk menangani telekomunikasi, penyiaran media, sistem manajemen cerdas, sistem pemrosesan dan transmisi audiovisual, dan fungsi kontrol dan pemantauan berbasis jaringan. Berikut adalah beberapa komponen dari TIK. Pertama, telekomunikasi. Kedua, penyiaran media. Ketiga, siaran manajemen cerdas. Keempat, sistem pemrosesan dan transmisi audiovisual. Fungsi kontrol dan pemantauan jaringan. TIK telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perbaikan sosial dan ekonomi, seperti lapangan kerja, membantu produktivitas lebih baik, dan meningkatkan akses ke kualitas hidup yang lebih baik. Namun, TIK juga memiliki dampak negatif seperti simpanan data pribadi, penyebaran berita palsu, dan ketergantungan pada teknologi. Permasalahan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat terjadi pada berbagai aspek seperti penggunaan TIK oleh pengguna, penggunaan TIK dalam pembelajaran, penggunaan TIK di perusahaan, dan pengembangan TIK di Indonesia. Berikut adalah beberapa permasalahan TIK yang dapat terjadi. Yang pertama, penggunaan TIK oleh pengguna. Pertama, serangan siber seperti peretasan data. Kedua, konten media sosial yang tidak memiliki batasan usia. Ketiga, potensi munculnya ketidaksetaraan skill. Keempat, dampak negatif penggunaan TIK pada kualitas hubungan. Yang kedua, penggunaan TIK dalam pembelajaran, yaitu masih banyak permasalahan yang harus dicermati dalam upaya penggunaan TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, lanjutan TIK di perusahaan. Pertama, kurangnya keamanan dari pekerja internal. Kedua, permasalahan backup data.
ketiga teknologi yang tidak efisien, keempat risiko kehilangan data dan downtime, kelima penggunaan teknologi yang kadaluarsa dapat membahayakan bisnis. Pengembangan TIK di Indonesia. Pertama, ketimpangan digital dalam pengembangan TIK. Kedua, ketidaksiapan masyarakat memperoleh informasi digital yang cepat. Ketiga, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi masih bersifat sentris di wilayah Jawa. Yang keempat, perlu dilakukan mendorong kesiapan penggunaan TIK kepada masyarakat dan penggunaan TIK dengan bijak. Dalam menghadapi permasalahan TIK, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keamanan, efisien, dan kesiapan penggunaan TIK. Selain itu, penggunaan TIK juga perlu menggunakan TIK dengan bijak dan memperhatikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Perkembangan teknologi dan komunikasi merupakan proses panjang yang berkembang dari waktu ke waktu. Seiring kemajuan teknologi, diharapkan TIK akan terus berkembang di masa depan. Berikut adalah beberapa perkembangan potensial di TIK yang bisa kita lihat di masa depan. Yang pertama, kemajuan dalam teknologi 5G. Dengan munculnya teknologi 5G, kita dapat mengharapkan jaringan komunikasi yang lebih cepat dan lebih andal. Ini akan memungkinkan pengembangan aplikasi dan layanan baru yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi, seperti virtual dan augmented reality. Yang kedua, artificial intelligence. Diharapkan memainkan peran penting di masa depan. Sistem bertenaga akan dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan memberikan wawasan yang sebelumnya tidak mungkin diperoleh. Ini akan memungkinkan pengembangan aplikasi dan layanan baru yang lebih personal dan efisien. Yang ketiga, reach out to us for including Internet of Things. IoT mengacu pada internet konektivitas perangkat dan objek melalui internet. Semakin banyak perangkat yang terhubung, kita dapat mengharapkan untuk melihat aplikasi dan layanan baru yang lebih terintegrasi dan mulus. Misalnya, rumah pintar yang terhubung ke internet dapat dikendalikan dari jarak jauh, membuat hidup kita lebih nyaman. Yang keempat, virtual dan augmented reality (VR) atau AR. VR dan AR diharapkan menjadi lebih umum di masa depan. Teknologi ini akan memungkinkan kita untuk mengalami lingkungan dan situasi baru dengan cara yang lebih imersif. Ini akan memiliki aplikasi di bidang-bidang seperti pendidikan, hiburan, dan perawatan kesehatan. Yang kelima, bentuk baru media sosial. Platform media sosial seperti TikTok telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan berbagi informasi. Di masa depan, kita bisa melihat bentuk-bentuk baru media sosial yang lebih interaktif dan menarik. Platform ini akan memungkinkan kami untuk terhubung dengan orang lain dengan cara baru dan inovatif. Terima kasih sudah menonton video ini. Masih banyak kekurangan dalam video dan materi yang saya jelaskan tersebut. Saya harap teman-teman sekalian bisa memakluminya. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.